Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triani Pardede, NIM F 2019-01160. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas golongan antibiotik. Antibiotik adalah segolongan molekul, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi. Meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman, antibiotik bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutuskan satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah molekul bakteri. Obat-obat antibiotik ditunjukkan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Pemberian antibiotik pada kondisi yang bukan disebabkan oleh bakteri banyak ditemukan dari praktek sehari-hari, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun praktek swasta. Ketidaktepatan diagnosis, pemilihan antibiotik, indikasi hingga dosis, cara pemberian, frekuensi, dan lama pemberian menjadi penyebab tidak kuatnya pengaruh infeksi dengan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat di rumah sakit banyak terjadi seperti belum jelas penyebab penyakit atau diagnosis belum jelas, pemilihan yang hanya didasarkan pada pengalaman atau tanpa didukung bukti ilmiah, cara pemberian yang kurang tepat, frekuensi dan lama pemberian yang kurang atau justru berlebihan, dan seringnya antibiotik diganti dengan antibiotik lain yang berbeda khasiat dan indikasinya karena alasan persediaan habis. Adapun golongan antibiotik yang pertama, aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman pada tahun 1944. Hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas dua atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin, kecuali pada streptomycin dan dehidrostreptomycin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. 1. Gugus gula. Gugus gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida. Yang pertama, posisi C6 dan C2 merupakan target dari pengaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Yang kedua, hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Kedua, cincin aminosiklisitol pada struktur utama turunan aminoglikosida. Yang pertama, asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas N-etilasi dari sisomisin menghasilkan N-etylimisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Yang kedua, hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengestilasi gugus 3 amino. Tetrasiklin. Antibiotika turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi.
Penggolongan tetrasiklin dapat dikelompokkan dalam tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintetis, dan protetrasiklin. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Yang pertama, cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Yang kedua, cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substitusi selama sistem ketoenol atau C11C1212A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Yang ketiga, cincin BCD fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Keempat, secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi yang telah saya berikan atau penjelasan yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.